فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Coba gini lebih mudah enggak? Kita masuk ke halaman 31 ya. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad ibnu Sulaiman, qala haddatsani Abu Ja'far Muhammad ibnu Utsman, qala haddatsana Abdullah ibnu Sa'id, qala haddatsana Abdullah ibnu Khirash Asy-Syaibani, anil Awwam ibni Hausyab, an Sa'id ibni Jubair, tentang ayat ini. Wa amila shalihan tsumma tada qal lazima sunnah, setia kepada sunnah. Itulah makna ihtada, mengikuti hidayah. Dan itu ma'ruf. Kenapa? Khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah sunnah. Dan asar ini sahih. Wa qala Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Abu Bakar Muhammad ibnu Mahmud As-Sarraj, qala haddatsana Abul Ash'ath Ahmad ibnu Miqdam Al-Ijli, qala haddatsana Muhammad ibnu Abdurrahman At-Tufawi, an Hisham ibn Urwah, an Abi, an Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawla la as'alu anhu ahadan. Dalam riwayat Muslim apa? Ba'da. Wahai Rasulullah, ucapkanlah untuk saya tentang Islam suatu perkataan yang mana saya tidak akan menanyakan tentangnya kepada siapapun setelah Anda. Qul amantu billah tsumma istaqim. Nabi mengatakan, ucapkanlah saya beriman kepada Allah, kemudian hendaknya engkau istiqamah. Tentunya bukan hanya ucapan, karena Allah Ta'ala menilai jujurnya ucapan itu dengan apa? Sesuai dengan perbuatan dia. Baik, maka berarti termasuk di dalamnya adalah membuktikan kandungan dari iman kepada Allah, yaitu iman kepada wujudnya Allah, iman kepada rububiyahnya Allah, iman kepada uluhiyahnya Allah, dan iman kepada asma wa sifat. Konsekuensi iman kepada rububiyahnya Allah adalah memang hanya menyembah Allah Ta'ala. Konsekuensi iman kepada uluhiyah Allah yaitu segala bentuk peribadatan diberikan kepada Allah tanpa melakukan kesyirikan. Di antara konsekuensi iman pada asma wa sifat adalah kita berdoa dengan menggunakan asma wa sifat tadi, dan kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungannya. Kalau disebutkan misalkan sifat Allah adalah maha memberi rezeki, berarti memang kita hanya minta rezeki kepadanya dan seterusnya. Kemudian istiqamah di atas keimanan tadi. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Abu Bakar Muhammad ibnu Ayyub Ibn al-Bazzar al-Uqbari, wa Abu Bakar Ahmad ibnu Sulaiman al-Kazi, wa Abu Ali Muhammad ibnu Ishaq as-Sawwaf, qalu haddatsana Abu Ali Bishr ibnu Musa al-Asadi, qala haddatsana Muawiyah ibnu Amr Abu Amr al-Azdi, qala haddatsana Abu Ishaq al-Fazari, salah satu dari Imam Jarh wa Ta'dil, anil Auza'i, sama juga, aniz Zuhri, qala, jelas sanad ini sahih. Sahih, dan ma'ruf asar ini ya diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah, juga apa Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Kana man madha min ulama'ina yaqulun, dahulu kala orang yang telah berlalu dari para ulama kita mengatakan. Guru-gurunya Imam Az-Zuhri siapa? Anas bin Malik, sahabat Nabi. Demikian pula Urwah ibnu Zubair dan lain-lain banyak sekali.
Juga ada siapa? Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Guru Az-Zuhri banyak sekali. Dari kalangan sebagian kecil sahabat, sebagian besarnya adalah kibarut tabi'in. Mereka mengatakan al-i'tisamu bis sunnah najah. Berpegang teguh dan mencari perlindungan dengan sunnah itu adalah keselamatan. Ya, kalau tidak ikut sunnah masuk ke bid'ah terancam neraka. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'a, dan ilmu akan diambil dengan pengambilan yang cepat. Berapa banyak orang yang wafat sebelum kita sempat mengambil ilmu mereka. Fa na'shul ilmi sabatud dunya wad din. Maka ditinggikannya ilmu, kalau ilmu itu senantiasa kita muliakan, tidak kita remehkan, itu menyebabkan kekokohan dunia dan agama ini. Wa dhahabul ilmi dhahabul dzalika kullih. Hilangnya ilmu akan menyebabkan hilangnya itu semua. Tatkala ilmu agama sudah mulai tersamarkan di masa pemerintahan Al-Khawarizmin Syah yang berkuasa di Baghdad. Justru yang berkuasa adalah ilmu kalam yang bukan diambil dari Islam, kan, ilmu kalam dari filsafat Yunani dan Hindia. Akhirnya memang justru agama semakin melemah, akhirnya pemerintahan muslimin juga melemah, sampai akhirnya dihinakan sehabis-habisnya oleh orang-orang Tartar di masa itu. Khawarizmin Syahnya juga dihinakan sehabis-habisnya, naudzubillah, seperti dalam Bidayah wa Nihayah itu. Kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, itu adalah hasil dari belajar ilmu kalam dan menjauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah haddatsana Abu Bakar Ahmad ibnu Sulaiman wa Abu Bakar Muhammad ibnu Ayyub wa Abu Ali Muhammad ibnu Ahmad ibnu Sawaf qalu haddatsana Bishr ibnu Musa qala haddatsana Muawiyah ibnu Amr qala haddatsana Abu Ishaq al-Fazari an Malik ibn al-Harith an Abdurrahman ibn Yazid qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an al-iqtisadu bis sunnah khair minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh namun di dalam bid'ah. Karena sederhana dalam sunnah masih mendapatkan pahala dan di atas jalan yang benar. Bersungguh-sungguh tapi dalam bid'ah ini tertolak. Dan asar ini sahih. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah haddatsana Abdul Husain Ishaq ibnu Ahmad al-Kadhi qala haddatsana Abdullah ibnu Ahmad qala haddatsana Ahmad ibnu Humaid qala haddatsana Abdullah ibnu Mubarak qala haddatsana Sufyan. Abdullah bin Mubarak kalau meriwayatkan dari Sufyan seringkali siapa? As-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis. Anna Umar bin Abdul Aziz, sayangnya putus antara Sufyan As-Tsauri dengan Umar. Tetapi sanad ini dikuatkan dengan sanad yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah juga setelah ini, tapi dalam kitab asalnya ya, cuma ana ringkas biar tidak terlalu panjang. Dan juga di dalam riwayat Abu Dawud di dalam sunan beliau, surat dari Umar bin Abdul Aziz, sanadnya sahih. Di dalam sanad-sanad yang lain, kataba ila ba'dhi ummali, beliau menulis surat kepada sebagian pekerjanya, dan semua pekerja Umar bin Abdul Aziz siqat, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah. Iya, semuanya siqat karena memang diteliti dengan sangat teliti, diperiksa dan disaring oleh Umar bin Abdul Aziz dengan sangat teliti. Ana terlupakan kalau tidak salah ada di dalam kitab Al-Adqiya punya Ibnul Jauzi ghafarallahu lah. Tatkala Umar bin Abdul Aziz beliau ingin menguji siapa yang layak untuk menjadi amir di sebagian tempat. Maka Umar memberikan bisikan kepada sebagian orang. Aku melihat dia lihat orang ini langkahnya baik, langkahnya perlahan-lahan, tenang, tawadhu, nampak zuhud. Tapi beliau ingin menguji lebih dulu sebelum memberikan kepada dia jabatan. Maka Umar memberikan bisikan, aku lihat engkau sesuai untuk menjadi amir di kota fulan. Maka kemudian besok engkau datang lagi. Tatkala dia datang dengan dengan gembira, maka Umar mengatakan, saya berubah pikiran.
Yaitu apa? Berubah ijtihad. Hari ini saya menetapkan bukan engkau yang menjadi pemimpin di tempat itu. Maka orang itu pun pulang. Maka Umar ditanya oleh sebagian orang di dekatnya, wahai Amirul Mukminin, bagaimana Anda memilih untuk tidak jadi menetapkan dia? Maka Umar mengatakan, saya lihat kemarin dia dengan gaya tawadhu, dia berjalan langkahnya itu pendek-pendek. Tetapi hari ini saya lihat dia datang langkahnya 2 kali lipat. Jadi saya tahu dia punya semangat untuk mencari kepemimpinan. Nah, nggak jadi. Diteliti sampai sedalam itu. Nah, kalau sampai kampanye ya ketahuan memang apa semangatnya terlalu besar untuk itu. Umar nggak suka orang yang sengaja mencari kepemimpinan. Makanya yang sengaja beliau pilih berarti memang orangnya adalah orang-orang terbaik di masa itu untuk menjadi pemimpin. Baik, usika bi taqwallah. Saya berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, wal iqtisadi fi amrih, dan sederhana di dalam urusan Allah, yaitu dalam syariatnya. Tidak meremehkan tapi juga tidak berlebihan, tidak ghulu tapi juga apa? Tidak taksir, tidak tafrid dan tidak ifrat, pertengahan. Wattiba'i sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Saya wasiatkan kepadamu untuk mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa tarki ma ahdatsal muhdisuna ba'dah, dan meninggalkan perkara yang dibuat-buat oleh pembuat perkara baru sepeninggal Nabi. Baik, tidak mengikuti muhdasat, perkara yang baru. Fima qad jarat bihi sunnatuh, di dalam perkara yang mana sunnah Nabi telah berlalu atasnya. Kita tahu cara mendidik begini, ya sudah, kita jangan buat bid'ah di dalam pendidikan. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lain. Wa kufu mu'natah, dan mereka, yaitu generasi sebelum Umar, telah dicukupi keperluan dalam agama ini. Tidak perlu dibuat konsep-konsep pendidikan ini itu di dalam agama ini yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Wa'lam annahu lam yabtadi insanun bid'ah, dan ketahuilah bahwasanya tidaklah seseorang itu membuat suatu kebid'ahan illa quddima qablaha ma huwa dalilun 'alaiha, kecuali telah disodorkan sebelum bid'ah itu ada sesuatu yang menjadi dalil atasnya, yaitu dalil bahwasanya perkara yang baru ini menyelisihi kebenaran. Karena tidak mungkin kebenaran itu luput dari ajaran Nabi dan para sahabat. Berarti yang tidak diajarkan oleh mereka itu adalah kesesatan. Wa ibratun fiha, dan pelajaran di dalam perkara tadi. Fa'alaika biluzumi sunnah, maka engkau wajib untuk setia pada sunnah. Fa innaha laka biidnillahi ismah, karena sesungguhnya sunnah itu dengan seizin Allah akan menjadi perlindungan untukmu. Wa'lam anna man sanna sunan qad alima ma fi khilafiha minal khata'i waz zalal wa ta'ammuqi wal humuq, dan ketahuilah bahwasanya orang yang telah menetapkan sunnah-sunnah, yaitu apa? Nabi dan kemudian para sahabat, dia telah mengetahui bahwasanya penyelisihan terhadap sunnah itu akan menimbulkan kekeliruan, ketergelinciran, ta'ammuq, yaitu sikap berdalam-dalam, wal humuq, dan kebodohan. Ikut sunnah itu menunjukkan ilmu. Kalau membuat bid'ah itu menunjukkan kejahilan, tidak tahu tentang kesempurnaan dan cukupnya Islam. Fa inna sabiqina an ilmin waqafu, karena orang-orang terdahulu, sabiqin Umar siapa? Tentunya para sahabat. Mereka berhenti itu di atas ilmu, berhenti berdasarkan ilmu, bukan karena ketidaktahuan. Wa bibasarin nafidin kafu, dan mereka menahan diri itu adalah dengan pandangan mata yang tajam. Nafid asalnya sih menembus. Bukan mereka menahan diri karena tidak tahu, tapi mereka tahu kalau menyelisihi sunnah, melampaui sunnah, maka itu justru akan menimbulkan kerusakan. Wa kanuhum aqwa 'anil bahth, dan mereka itu lebih kuat untuk meneliti. Kalau mereka ingin meneliti, mereka lebih mampu. Mereka sudah pernah diajari oleh Nabi secara langsung. Para sahabat itu diberi ilmu yang banyak, diberi berkah dan karamah yang banyak. Tidak seperti kita. Walam yabhasu, namun mereka tidak membahas sampai sedalam itu. Berarti cukupkan dengan sunnah Nabi dan sahabat.
Wa qala Imam Ibnu Battah rahimahullah haddatsana Abu Ali Muhammad ibnu Ahmad bin Ishaq qala haddatsana Bishr qala haddatsana Muawiyah qala haddatsana Abu Ishaq anil Auza'i an Yahya. Auza'i kalau meriwayatkan dari Yahya seringkali siapa? Yahya bin Abi Katsir. Qala Abdullah bin Mas'ud alaikum bil ilmi qabla ayyuqbad. Kalian wajib untuk belajar sebelum ilmu itu dicabut. Wa iyyakum wat tanattu. Hindarkan diri kalian dan hindarilah tanattu, yaitu berdalam-dalam. Wat tabaddu, membuat kebid'ahan. Wat ta'ammuq, ini sama ya, yaitu terlampau berdalam-dalam. Wa alaikum bil atiq. Setialah kalian kepada atiq, agama yang lama. Agama yang lama di zaman Ibnu Mas'ud siapa? Ya, agama yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan ajaran-ajaran yang baru. Sanad ini ada kelemahan karena Yahya bin Abi Katsir tidak jumpa Ibnu Mas'ud, tetapi dikuatkan dengan sanad-sanad yang lain. Kalau tidak salah dulu Anda dapatkan di dalam Sunan Imam Ad-Darimi dan lain-lain. Maka dia menjadi hasan li ghairi. Wa qala Imam Ibnu Battah rahimahullah haddatsana Abu Abdullah Ahmad ibnu Ali ibn al-Ala qala haddatsana Yusuf ibnu Musa qala haddatsana Jarir anil A'mash. Jarir kalau dia meriwayatkan dari A'mash siapa? Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi Al-Qadhi, dan beliau min asbatin nas fil A'mash, walaupun tidak sebaik Abu Muawiyah, tapi riwayat beliau kuat sekali terhadap A'mash. An Jami' ibni Shaddad an Abi Sya'sa Sulaim ibni Aswad. Tulis lagi, tulis sedikit lagi. Tambah 1 atau 2. Qala Abdullah ibnu Mas'ud, innakum asbahtum alal fitrah. Sesungguhnya kalian telah berada di atas fitrah. Dulunya adalah apa? Di masa jahiliyah, jelas banyak kerusakan. Namun dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, manusia kembali kepada fitrah. Wa innakum satuhdisun. Dan sesungguhnya kalian akan membuat perkara baru. Yang diajak bicara tentunya maksudnya umat Muhammad SAW. Wa yuhdasu lakum, dan akan dibuat-buat perkara baru juga untuk kalian. Orang lain akan membuat. Fa idza ra'aitum muhdasah, maka apabila kalian melihat suatu perkara baru, fa'alaikum bil hadiyil awal. Kalian wajib setia kepada jalan yang pertama, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat. Jangan ikut larut dengan perkara baru yang merebak di masyarakat. Sanadnya sahih. Jadi bukan semata-mata kembali ke nenek moyang. Lihat nenek moyang siapa dulu. Bukan hanya nenek moyang yang 300-400 tahun yang lalu, tetapi sekalian saja, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat pendahulu yang saleh. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Ibnu Sulaiman wa Ibnu Shawwaf qala haddatsana Bishr bin Musa qala haddatsana Muawiyah an Abi Ishaq qala Sufyan. Abu Ishaq Al-Fazari meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, kana al-fuqaha'u yaqulun, dahulu kala para fuqaha mengatakan, la yastaqimu qaulun illa bi amal. Ucapan tidak akan lurus kecuali dengan amalan. Ya, semata-mata ucapan tanpa amalan ini seperti apa? Kebiasaan munafikun, kebiasaan para pendusta dan sebagainya. Pandai bicara namun tidak pandai mengamalkan. Wala yastaqimu qaulun wa amalun illa biniyah. Ucapan dan amalan itu tidak akan lurus kecuali dengan niat. Ya, ada niat, bukan sekedar sesuatu yang tanpa ada tujuan. Wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyatun illa bimuwafaqatis sunnah. Dan tidaklah lurus ucapan, amalan dan juga niat kecuali apabila sesuai dengan sunnah. Athar ini sahih dari Sufyan Ats-Tsauri. Dan juga dinukilkan oleh Syu'aib bin Abi Hamzah di dalam Syarah Sunnah Ats-Tsauri, langsung didiktekan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Wa qala Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Hafiz ibnu Umar qala haddatsana Abu Hatim qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Ma'ruf ibnu Abi Syaibah ya, Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim. Qala haddatsana Syababah ibnu Siwar
Sikoh juga walaupun ada kesalahan tapi sikoh. An Hisham, an Nafi', an Ibni Umar. Sanadnya sahih. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah, setiap perkara yang dibuat-buat, perkara yang baru itu adalah kesesatan walaupun umat manusia memandangnya kebaikan. Makanya tolok ukur bukan apa pandangan orang-orang, tapi tolok ukurnya adalah sesuai dengan ajaran Nabi ataukah tidak. Baik. Hisham di sini bukan Hisham bin Urwah tapi Hisham ibnul Ghaz. Beliau thiqah. Baik, meriwayatkan dari Nafi'. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsani Abu Shalih, qala haddatsana Abul Ahwas, qala haddatsana Abdullah bin Raja. Qala haddatsana Israil an Abi Yahya al-Qattat an Mujahid fi qawlihi azza wa jalla sir'atan wa minhaja qala sabilan wa sunnah. Ya, setiap umat telah diberi oleh Allah Ta'ala apa? Jalan beragama dan metode beragama. Ini hampir sama maknanya. Syir'ah wa minhaj sama. Dan sanadnya sahih. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Syu'aib bin Muhammad Al-Kaffi, qala haddatsana Ali ibnu Harb, qala haddatsana Husain ibnu Ali Al-Ju'fi, an Laits an Tawus, an Ali ibnu Harb, wa haddatsana ibnu Uyainah, an ibni Tawus, Abdullah, an Abi Tawus ibnu Kaisan Al-Yamani, an ibni Abbas, qala Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dengan Ibnu Abbas sekalian radhiyallahu anhum ajmain, anta ala millati Ali, yaitu apa? Zahirnya Ibnu Abbas ditanya oleh Muawiyah, apakah engkau ada di atas milahnya Ali? Qultu wala ala millati Utsman, yaitu ada wawu atau berarti saya tidak di atas milahnya Ali, tidak pula di atas milahnya Utsman. Ana ala millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya di atas milahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menisbatkan sekalian, nisbatkan diri pada yang maksum, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salafi, sebaik-baik salaf siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini ajaran yang sangat bagus dan ini sahih. Yaitu apa? Kita tidak ikut madhab orang-orang yang tidak maksum. Kita ikut madhab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kalau Nabi Isa datang, Nabi Isa ikut madhab siapa? Wah, orang akan kebingungan. Ya jelas Nabi Muhammad menghidupkan syariat Nabi Muhammad, Nabi Isa menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak ikut madhab ini dan itu, madhab orang-orang yang tidak maksum, tapi mengikuti dalil. Wa qala Imam Ibnu Battah rahimahullah, akhbarana Ibnul Mubarak Abu Ali Ibnu Sawaf. Walam, apakah ada lafaz yang hilang ya? Qala haddatsana Bishr bin Musa, qala haddatsana Muawiyah bin Amr, an Abi Ishaq Al-Fazari, an Ibni Uyainah, an Ma'mar, an Ibni Tawus, an Abi, qala rajulun li Ibni Abbas. Ada seseorang berkata pada Ibnu Abbas, dan telah kita lewati dalam sanad tadi, yang bertanya adalah apa? Muawiyah. Kita tahu dulu memang ada perselisihan antara Muawiyah dengan Ali, ma'ruf, terkait dengan darah Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Cuma wallahu alam apakah ini ternyata lain ya pembahasannya, afwan ana salah tadi. Itu lain, ini lain. Ada seseorang yang berkata kepada Ibnu Abbas, alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawakum. Segala pujian untuk Allah yang menjadikan hawa nafsu kami berdasarkan hawa nafsu kalian, yaitu mengikuti keinginan kalian. Kami ikut kalian saja, ikut Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas, al-hawa kulluhu dhalalah. Hawa nafsu semuanya adalah kesesatan. Ini tegas, bukan mengklaim ikut saya aja, saya belajar kepada Nabi langsung. Tidak demikian. Baik, masing-masing dari sahabat tidak maksum. Tetapi apa? Tetapi ijma' mereka itu adalah terpelihara. Demikian pula fatwa mereka yang tidak menyelisihi dalil, tidak menyelisihi sahabat yang lain, maka itu juga menjadi hujjah. Tapi hawa nafsu semuanya adalah kesesatan. Sanadnya sahih. Wa qala Ibnu Battah rahimahullah, haddatsani Abu Yusuf Ya'qub bin Yusuf
Wa akhbarani Muhammad ibn al-Husain qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Dawud As-Sijistani. Ma'ruf, beliau adalah siqah Abdullah bin Sulaiman. Walaupun beliau dihukumi kadzab oleh ayahnya. Ayahnya sendiri mengatakan bahwasanya anak saya ini kadzab. Sementara Imam Abu Dawud termasuk imam jarh wa ta'dil. Tapi kalau memang ternyata hujahnya keliru, ya tidak diterima walaupun dia adalah tokoh besar dalam jarh wa ta'dil. Makanya para ulama yang lain semuanya tidak menyepakati, tidak menyetujui tahdzir dari Imam Abu Dawud terhadap anaknya sendiri karena memang tuduhannya waktu itu keliru. Makanya dilihat dari hujah, bukan sekedar besarnya orang. Qal haddatsana Muhammad ibnu Bashar Bundar. Qal haddatsana Mu'ad. Qal haddatsana Ibnu Aun. An Muhammad ibn Sirin. Qal kanu yaqulun. Mereka dahulu kala Muhammad bin Sirin min kibarit tabi'in, murid dari Aisyah, murid dari Abi Hurairah dan lain-lain. Berarti mereka itu siapa? Yaitu sahabat dan kibarut tabi'in mengatakan, idza kana rajulu 'alal asar fa huwa 'alat thariq. Apabila seseorang itu di atas asar, maka dia di atas jalan yang benar. Ya, dan ini sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunan beliau. Kanu yarawna annahum 'alal haq 'alat thariq madamu 'alal asar. Asar ini sahih. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, farahimallahu abdan lazimal hadar. Maka semoga Allah merahmati seorang hamba yang setia kepada yang setia kepada kewaspadaan, senantiasa waspada, tidak asal ikut-ikutan, tapi memperhatikan mana ucapan yang benar, tidak asal ikut. Wa katafal asar, dan mengikuti asar. Wa lazimal jaddatal wadihah. Tayyib, ini tasdidnya keliru sebagaimana dijelaskan oleh para lughawiyun. Jadah itu tanpa tasdid, artinya adalah jalan yang lurus. Jadah, jalan yang lurus dan besar. Wadihah, yang jelas. Yang dalilnya jelas, inilah yang wajib diikuti. Yang belum jelas, bagaimana kita akan menyandarkan diri padanya. Wa adala anil bid'atil fadhihah, dan menyimpang, berpaling dari kebid'ahan yang akan membongkar aib. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Abu Bakar Muhammad ibnu Bakar. Qala haddatsana Abu Dawud As-Sijistani. Qala haddatsana Al-Hasan ibnu Ali. Qala haddatsana Affan bin Muslim As-Saffar. Baik, beliau siqah. Qala haddatsana Ibnu Ulayyah Ismail. Qala kana Ibnu Aun Abdullah bin Aun bin Artaban, beliau siqah qawalun bil haq. Yaqulu lana, Ibnu Aun berkata kepada kami, rahimallahu rajulan lazima hadzal asar. Semoga Allah merahmati seseorang yang setia pada asar ini, yaitu asar para salaf. Wa radiya bih, dia rela dengan itu walaupun terasa panas, terasa pahit, terasa berat. Wa in istasqalahu wastabta'ah, walaupun dia merasa berat dengan asar dan merasa perjalanan ini lambat. Ya, tidak seperti sudut pandangnya orang-orang harakiyun, orang pergerakan yang ingin cepat, ingin segera untuk mendapatkan kursi kekuasaan, membentuk negara Islam. Itu cuma khayalan aja. Sampai sekarang mana hasil dari Ikhwanul Muslimin? Nggak ada hasilnya. Kalaupun menjadi presiden seperti yang di Turki, apakah kemudian menegakkan syariat Islam? Nggak ada. Semuanya cuma teori aja. Tapi kalau ikut syariat, maka itulah cara yang benar dan Allah yang akan memberkahi. Dan tujuan kita memang bukan untuk membentuk negara. Tujuan kita beribadah pada Allah. Negara itu Allah yang akan memberikan. Bukan tugas kita untuk membentuk pemerintahan. Tugas kita menjalankan apa yang dibebankan di pundak kita masing-masing. Tayyib, sanadnya sahih. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, fa inna qad asbahna fi zamanin qalla man yaslamu lahu fihi dinuh. Maka sesungguhnya kita telah berada di suatu zaman yang mana sedikit orang yang selamat agamanya di masa itu. Ya, karena banyaknya fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Karena jelas di masa itu kemenangan semakin banyak, harta semakin terbuka, dan budaya orang barat juga, orang barat atau orang timur juga semakin membanjiri wilayah-wilayah muslimin. Maka semua itu adalah ujian, jarang orang selamat.
Wan najatu fihi muta'adzirah. Keselamatan di situ hampir tidak mungkin. Ya, masing-masing bertakwa semampunya. Tak ada yang maksum, tetapi bertakwa semampunya dan banyak istighfar. Mustas'abah, yaitu terasa sangat susah. Illa man asamahullah, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah. Wa ahyahu bil ilm, dan Allah menghidupkan dia dengan ilmu. Ya, kuncinya diantaranya adalah apa? Selalu belajar, menyirami iman dengan apa? Ilmu. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Abdul Qasim Hafiz Ibnu Umar, qala haddatsana Abu Hatim Ar-Razi, qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Isa, qala Hafiz Ibnu Humaid, qultu li Abdullah bin al-Mubarak, ala kam iftaraqat hadhil ummah, umat ini terpecah belah menjadi berapa? Faqal al-aslu arba'u firaq, pada asalnya yaitu akarnya ada 4. Humus Syiah, wal Haruriyah, wal Qadariyah, wal Murji'ah. Tayyib, akarnya 4, kemudian masing-masing bercabang banyak sekali dengan segala syubhatnya. Faftaraqati Syi'atu ala sintaini wa isyrina firqah. Orang-orang Syiah terpecah menjadi 22 sekte. Waftaraqatil Haruriyah ala ihda wa isyrina firqah. Sementara Haruriyah, kelompok Khawarij itu terpecah menjadi 21 sekte. Waftaraqatil Qadariyah ala sita asyrata firqah. Orang-orang Qadariyah terpecah menjadi 16 sekte. Waftaraqatil Murji'ah ala salasa asyrata firqah. Murji'ah terpecah menjadi 13 firqah. Termasuk Murji'ah adalah apa? Orang-orang Jahmiyah. Qultu ya Aba Abdirrahman, saya berkata, wahai Abu Abdirrahman, lam asma'ka tadkurul Jahmiyah. Wahai Abu Abdirrahman, saya tidak mendengar Anda menyebutkan Jahmiyah. Bukankah Jahmiyah itu firqah yang besar, berkah dan terkenal? Ya rahmukallah. Qal innama sa'altani an firaqil muslimin. Beliau mengatakan, engkau hanyalah bertanya kepadaku tentang sekte-sekte muslimin, yaitu yang masih Islam. Adapun Jahmiyah memang apa? Seperti dalam riwayat yang lain, Ibnu Mubarak mengatakan al-Jahmiyah laisu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengingkari nama dan sifat Allah. Kalau nama dan sifat tidak ada berarti apa? Ya Allah nggak ada hakikatnya itu. Pada hakikatnya. Tapi dalam masalah keimanan, orang-orang Jahmiyah ini ghulatul Murji'ah, karena mengatakan iman itu cukup dengan makrifah semata, makrifatul qalb. Adapun dalam masalah pemerintahan, maka orang Jahmiyah itu mengikuti Khawarij, wajib memberontak kepada penguasa yang maksiat dan sebagainya. Baik, ini asar sahih dari Ibnu Mubarak, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Usul. Wa qala Abu Hatim, wa ukhbirtu an ba'di ahlil ilm, saya dihabari dari sebagian ulama, awwalu maftaraqa min hadhil ummah az-zanadiqah. Yang pertama kali terpecah belah dari umat ini adalah orang-orang zanadiqah, wal qadariyah, wal murji'ah, wal rafidah, wal haruriyah. Beliau menyebutkan 5, tidak masalah, ulama berijtihad dalam menentukan nama-nama itu. Dan intinya hampir sama aja. Fahadha jima'ul firaq wa usuluha. Inilah induk dari sekte-sekte yang ada dan dasar-dasarnya, akarnya ini. Mungkin zanadiqah yang dimaksudkan di sini adalah apa? Orang-orang Jahmiyah. Tsumma tasha'abat kullu firqatin min hadhil firaq ala firaq. Kemudian masing-masing sekte dari sekte-sekte tadi itu bercabang-cabang menjadi sekian banyak sekte. Wa kullu jima'uha wa kana jima'uha al-asl. Induknya adalah yang di akar itu tadi. Wahtalafu fil furu', mereka berselisih di dalam cabang-cabangnya. Fakaffara ba'dhum ba'dha, kemudian sebagiannya mengkafirkan sebagian yang lain. Ini hasil dari apa? Sikap ekstrim, akhirnya mudah mengkafirkan pihak yang lain. Wa jahala ba'dhum ba'dha, sebagiannya menganggap bodoh sebagian yang lain, bukan dengan ilmu tapi apa? Tatkala menyelisihi prinsip yang mereka susun-susun sendiri.
Faftaraqatiz zanadiqatu ala 11 firqah. Kelompok zanadiqah mereka terpecah belah menjadi 11 firqah. Wa kana minhal mu'attilah, termasuk darinya adalah mu'attilah yaitu Jahmiyah itu. Wa minha al-mananiyah. Wa alamana masing-masing dari nama-nama ini ana tidak tahu. Kelompok mananiyah. Wa innama summu al-mananiyah, hanyalah mereka dinamakan dengan sekte mananiyah birajulin kana yuqalu lahu mani, disebabkan karena seorang lelaki yang namanya Mani. Wa kana yad'u ilal isnain, mengajak kepada apa? Wawalam, apakah menyembah dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Itu yang terkenal dari apa? Sekte Zanadiqah. Faza'amu annahu nabiyyuhum. Kemudian mereka, orang-orang yang pengikutnya itu menyatakan si Mani ini nabi mereka. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Tidak ikut Nabi Muhammad. Wa kana fi zamanil akasirah. Dia ada di zaman apa? Kisra. Baik. Berarti apa? Memang apa? Orang-orang Zanadiqah itu kelompok batiniyah, karena rata-rata mereka munculnya adalah yaitu di zaman Kisra. Kisra Anushirwan dan zaman ayahnya. Yaitu di mana berarti ya? Di Asbahan, di Iran sana. Faqatalahu ba'duhum, kemudian sebagian dari mereka membunuh nabi mereka tadi itu. Wa minhumul Mazdakiyah. Iya, kelompok Mazdakiyah ini juga munculnya adalah di Iran kalau sekarang, tapi ini zaman dulu. Li'anna rajulan dhahara fi zamanil akasirah, karena ada seorang lelaki yang muncul di zaman Kisra juga. Yuqalu lahu Mazdak, dipanggil sebagai Mazdak dan dianggap sebagai nabi. Wa minhum al-Abdakiyah. Ini juga sekte dari orang-orang Zanadiqah tadi, yaitu orang-orang batiniyah. Wa innama summul Abdakiyah, hanyalah mereka dinamakan Abdakiyah li'anna Abdak huwa alladhi ahdasa lahum hadzal ra'i. Karena si Abdak, entah siapa orang ini, dia inilah yang membuat untuk mereka pendapat tadi. Wada'ahum ilaih, dia mengajak mereka kepada pendapat tadi. Wa minhum ar-rauhaniyah wa summul fikriyah, juga dinamakan kelompok fikriyah. Wa minhum al-jahmiyah, ya. Wa hum sinfun minal mu'attilah, dan mereka suatu kelompok dari kalangan mu'attilah. Wa hum asnaf, dan mereka sendiri ada beberapa jenis. Wa innama summul jahmiyah, hanyalah mereka dinamakan jahmiyah li'anna Jahma bin Safwan at-Tirmidzi kana awwala man ishtaqqa hadzal kalam min kalami Samniyah. Dialah yang pertama kali mengambil ucapan ini dari ucapan kelompok Samniyah. Wa hum sinfun minal ajam. Mereka adalah suatu kelompok, suatu jenis dari orang ajam. Kanu binahiyati Khurasan. Mereka ada di salah satu sisi Khurasan. Wa kanu syakkakuhu fi dinih. Mereka membuat dirinya ragu di dalam agama dia. Tatkala apa? Orang-orang Samniyah datang kepada Jahm bin Safwan. Engkau menyembah siapa? Oh, saya menyembah Allah. Engkau pernah lihat Allah kan? Tak pernah. Engkau pernah mendengarnya, yaitu mendengar suaranya? Tidak pernah. Engkau pernah memegang dia? Tidak pernah. Terus gimana engkau tahu Allah itu ada? Akhirnya dia ragu. Baik. Padahal yang betul, kita bukan berdalilkan adanya Allah dengan apa? Dengan kita wajib melihat langsung, bukan seperti itu. Tapi ini keimanan pada perkara yang gaib. Menilai dengan apa? Dengan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Karena seluruh alam semesta ini tanda wujudnya Allah Ta'ala, hasil dari ciptaan yang Allah lakukan. Makanya indahnya ciptaan menunjukkan apa? Indahnya perbuatan. Indahnya perbuatan menunjukkan indahnya sifat. Indahnya sifat menunjukkan indahnya zat yang memiliki nama dan sifat tadi. Jadi Allah Ta'ala betul-betul ada dengan adanya alam semesta ini. Kita tahu dengan melalui apa? Adanya alam semesta ini dan mukjizat yang didatangkan oleh para nabi dan rasul dan seterusnya. Tidak seperti sudut pandang kelompok materialis yang tidak dilihat berarti tidak ada. Kemudian dikatakan di sini fi rabbih, membuat dia ragu tentang
agamanya dan juga tentang Rabbnya, hatta taraka sholata arba'ina yauma la yusolli, sampai dia meninggalkan sholat 40 hari. Dia tidak sholat. Ya, dia ragu, saya sholat kepada siapa? Ini hasil dari apa? Tidak belajar kepada apa? Ahli Al-Quran wa Sunnah. Cuma pakai pikiran sendiri si Jahm bin Safwan. Faqala la usolli liman la a'rif. Dia mengatakan, saya tidak mau sholat kepada sesuatu yang saya tidak kenal. Salah sendiri engkau tidak kenal. Seandainya engkau belajar Quran wa Sunnah dengan bimbingan para salaf, padahal engkau masih di zaman salaf, niscaya engkau akan kenal Allah Ta'ala. Summashtatta hadzal kalam, kemudian dia mengambil kalam ini, pendapat ini. Wa minhum as-sabaiyah wa hum sinfun minal ajam yakununa binahiyati Khurasan. Ya, pengikut apa? Abdullah bin Sabah yang asalnya adalah Yahudi. Wa dzakara firaqan ukhar, beliau menyebutkan sekte-sekte yang lain bisifati maqalatihim, dengan sifat-sifat ucapan-ucapan mereka. Wa minhum al-Haruriyah, ya, yang tinggal di Harura dari kalangan Khawarij, memisahkan diri dari Ali. Waftaraku ala samaniya asyrata firqah, mereka terpecah belah menjadi 18 firqah. Wa innama sumul Haruriyah, hanyalah mereka dinamakan Haruriyah li'annahum kharaju bi Harura, karena mereka keluar menuju ke Harura. Awwala ma kharaju, pertama kali mereka keluar. Fasinfun minhum yuqalu lahum al-azariqah, satu kelompok dari Khawarij tadi dinamakan dengan apa? Azariqah. Wa innama sumul azariqah, mereka dinamakan azariqah binafi al-Azraq, dengan sebab seorang tokoh yang namanya Nafi al-Azraq yang menyurati Ibnu Abbas. Ma'ruf surat dia di dalam apa? Sahih Muslim dan lain-lain itu. Bayangkan, belajar kepada Ibnu Abbas, tapi ternyata apa? Habis itu tidak ikut manhajnya Ibnu Abbas, manhajnya sahabat. Na'udzubillah, ini kerugian yang sangat besar. Padahal dia di zaman itu berjumpa para sahabat. Tayyib, taufik di sisi Allah Ta'ala, wallahul musta'an. Wa minhum an-Najdiyah, wa innama summun Najdiyah bi Najdah, ya, karena mereka mengikuti tokoh yang namanya Najdah. Ini laki-laki dia. Wa minhum al-Abadiyah, wa innama summul Abadiyah bi Abdullah bin Abad, dinamakan Abadiyah karena mengikuti Abdullah bin Abad. Ini Khawarij yang sekarang banyak mendominasi Oman. Tayyib. Muftinya Al-Khalili itu Khawarij dari kalangan apa? Ibadiyah. Kalau di sini beliau memilih apa? Pakai apa? Fathah, Abadiyah. Wa minhum as-Sufriyah. Wa inna ma summu Sufriyah, dinamakan Sufriyah bi Abdah al-Asfar, karena bi Abidah al-Asfar. Ujung-ujungnya semuanya bukan nisbat kepada Nabi yang maksum, tapi apa? Nisbat kepada orang-orang yang tidak maksum, malah apa? Membuat pemikiran sendiri-sendiri. Wa minhum asy-Syamrakhiyah, wa inna ma sumu Syamrakhiyah bi Abi Syimrah. Asy-Syimrakhiyah, iya. Karena dinisbatkan kepada pemimpin mereka itu. Ra'sihim, yaitu pemimpin mereka. Wa minhum as-Sirriyah, wa inna ma sumu Sirriyah, dinamakan sekte Syriah li'annahum za'amu anna dima'a qaumihim, karena mereka menyatakan bahwasanya darah kaum mereka wa amwaluhum wa amwalahum, akhirnya ya. Iya, wa amwalahum fi darit taqiyah, darah dan harta mereka itu ada di negeri yang wajib melakukan taqiyah, perahasiaan. Gitu kan? Fi darit taqiyah fi sirri halal. Secara rahasia itu adalah halal. Wa alam, halal di sisi siapa berarti? Untuk kelompok ini. Wa minhum al-Walidiyah, wa minhum al-Udriyah, wa summu bi Abi Udrah. Dinamakan itu karena mengikuti orang yang dipanggil dengan Abi Udrah, Ra'sihim, pemimpin mereka. Wa minhum al-Ajradiyah, wa summu bi Abi Ajrad. Ra'sihim, pemimpinnya adalah Abu Ajrad. Wa minhum as-Sa'labiyah, summu bi Abi Sa'lab Ra'sihim, pemimpin mereka adalah Abu Sa'labah, ya, Abu Sa'labah. Wa minhum al-Maimuniyah, summu
bimaimun ra'sihim. Wa minhum asyakiyah. Wa minhum al-fudailiyah. Sumu bi fudail ra'sihim, pemimpin mereka Fudail. Fudail dari kalangan Khawarij. Wa minhum, yaitu dari kalangan Khawarij. Wa minhum al-harraniyah. Wa minhum al-baihasiyah. Wa sumu bi Haisam, gitu ya. Haisam. Abi Baihas, susah sekali ini, wallahul musta'an. Entah ini dari orang Arab kah bukan? Ra'sihim, pemimpin mereka. Wa minhum al-Fudaikiyah. Sumu bi Abi Fudaik. Wa humul yaum bil Bahrain wal Yamamah. Mereka sekarang di Bahrain dan di Yamamah. Yamamah sekarang apa? Ikut Saudi. Wilayah Saudi. Yamamah. Wa minhum al-Atawiyah. Sumu bi Atiyah, mengikut Atiyah. Wa minhum al-Ja'diyah. Sumu bi Abil Ja'd. Wa minhumur Rafidah. Karena apa? Dipanggil oleh Zainul Abidin, idhabu wa antumur Rafidah. Waftaraku ala salasa asyrata firqah. Mereka terpecah belah, kelompok Rafidah menjadi 13 sekte. Faminhum al-bayaniyah. Sumu bi bayan ra'sihim. Pemimpin mereka bayan. Wa kana yaqul ilayya asyarallahu biqaulih. Dia mengatakan kepada saya, Allah mengisyaratkan dengan firman-Nya, hadza bayanul linnas. Oh, enak sekali pakai dalil itu ya. Baik. Ini menunjukkan apa itu salahnya syubhat dari orang-orang Sururiyah di masa itu, tahun-tahun yang dulu itu, mengatakan kita tidak boleh saling mencela. Masing-masing punya dalil. Lihat dalilnya betul atau ternyata apa? Sembarangan dalam berdalilkan. Karena pendalilan itu disyaratkan apa? Al-muwafaqah al-mutabaqah bainal dalil wal madlul alaih. Harus ada kesesuaian antara dalil dengan penunjukannya. Yang di hadapan kita sekarang ayat Ali Imran, tak mungkin maksudnya adalah kepada bayan pemimpin Rafidah, itu tidak mungkin. Tapi hadza adalah kembali kepada Quran. Quran adalah penjelasan untuk umat manusia, bukan orang yang namanya bayan. Wa minhum as-sabaiyah tasammau bi Abdullah bin Saba. Wa minhum al-mansuriyah sumu bi Mansur al-Kisf. Wa kana yaqul ilayya, enak sekali masing-masing menunjukkan. Saya ada dalilnya. Allah menunjuk kepada saya dengan firman-Nya, wa iyyaru kisfam minas sama'i saqita. Udah jatuh aja lah kamu. Harusnya kan kalau kita lihat dalil. Dan apabila mereka kaum musyrikin melihat ada sepotong awan dari langit yang jatuh dan seterusnya itu, maka orang-orang kafir tidak melihat itu sebagai peringatan azab dari Allah, tapi sahabum markum, sekedar apa? Awan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, tahu-tahu si orang ini, si Mansur al-Kisf mengatakan, ayat ini Allah tunjuk untuk saya, sayalah kisf dari langit. Naudzubillah, sembarang-sembarang pakai dalil. Wa minhum al-imamiyah, wa minhum al-mukhtariyah, sumu bil mukhtar. Mukhtar bin Abi Ubaid, ipar dari siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Ipar dari seorang sahabat besar, tapi dia sendiri tidak ikut manhajnya para sahabat. Mengklaim dia mendapatkan wahyu dari Jibril. Wa minhum al-kamiliyah, wa minhum al-mughiriyah, wa minhum al-khattabiyah, wa sumu bi Abil Khattab, wa minhum al-khashabiyah, wa minhum az-zaidiyah. Wa dzakara firaqa, dan beliau menyebutkan sekte-sekte bisifati maqalatihim, dengan sifat ucapan-ucapan mereka. Wa minhum al-qadariyah, termasuk dari sekte tadi adalah qadariyah. Iftaraku ala sita asyrata firqah, terpecah menjadi 16 firqah. Wa minhum al-mufawwidah, wa minhum al-mu'tazilah. Wa dzakara sifati maqalatihim, menyebutkan sifat ucapan-ucapan mereka, hatta ada sita asyrata firqah, sampai menyebutkan 16 firqah. Wa minhum al-murji'ah, termasuk sekte, yaitu apa? Induk dari sekte yang ada adalah murji'ah.
Waftaratu ala arba'a asyrata firqah, terpecah menjadi 14 firqah dan semuanya adalah kelompok yang sangat tersesat. Fadzakara bi sifati maqalatihim. Kemudian beliau menyebutkan sifat ucapan-ucapan mereka, firqatan firqah, yaitu sekte demi sekte disebutkan. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, fa hadza ya akhi rahimakallah. Maka ini wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu, ma dzakarahu hadzal alim. Apa yang disebutkan oleh orang alim tadi, yaitu Imam Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi menukilkan dari sebagian guru beliau rahimahullah, min asma'i ahlil ahwa, dari nama-nama para ahlil ahwa, wa iftiraqi madzahibihim, dan tercerai-berainya pendapat-pendapat pemikiran-pemikiran mereka atau mazhab, yaitu keyakinan mereka, wa idadi furqatihim, dan bilangan pecahan-pecahan mereka, furqah. Wa inna ma dzakara min dzalik, hanyalah beliau menyebutkan dari perkara tadi, ma balaghahu wa wasi'ah, apa yang sampai kepada beliau dan mampu untuk beliau lakukan. Jelas apa, hawa nafsu tidak terhitung, banyak sekali. Wantaha ilaihi ilmuh, dan ilmu beliau sampai ke situ. La min tariqil istiqsa, bukan berdasarkan pola istiqsa, yaitu mencari sampai ke ujung-ujungnya. Jelas ujungnya itu hanya Allah yang tahu. Wal istifa, yaitu memenuhi secara lengkap. Wa dzalika li annal ihatata bihim la yuqdaru 'alaiha. Sebabnya kenapa? Karena mengetahui mereka semua ini tidak akan dimampui. Siapa yang mampu menyebutkan secara total? Tidak ada yang mampu dari kalangan makhluk. Wa taqassilil ilmi bihim la yudrak. Taqassi, yaitu meneliti sampai ujung untuk mengetahui mereka, itu tidak akan dikuasai. Tak ada yang kuasa melakukan itu dari kalangan makhluk. Wa dzalika anna kullaman khalafal jadah, mestinya tanpa tasydid. Sebabnya adalah karena setiap orang yang menyelisihi jalan yang lurus, wa adala anil mahajjah, dan menyimpang dari rute yang benar, mahajjah yaitu apa? Dari apa? Masdar mimi dari hujjah, yaitu hujjah sendiri artinya adalah argumentasi atau metode. Wa'tamada min dinihi ala ma yastahsinuh. Dia bersandar dari agamanya itu berdasarkan apa yang dia pandang baik, bukan berdasarkan syariat, tapi yang dipandang baik langsung diikuti. Fayarah, maka dia memandang yang seperti itu atau meyakini yang seperti itu. Wa min madhabihi ala ma yaktarah, dan dari madhabnya berdasarkan apa yang dia pilih. Wa yahwa, apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Baik. Udima littifaqi wal iktilaf, dia kehilangan kesepakatan, ia tidak muttafiq dengan manhaj salaf dan juga tidak berdekatan dengan manhaj salaf. Wa kasura alaihi ahluha, dan para pengikutnya itu banyak. Limubayanatil ikhtilaf, enggak tahu ini ahluha kembali kemana zahirnya, yang paling dekat. Maka surah Ali Abdul Mubayyan wal Ikhtilaf. Sebentar, yang ha di sini yaitu muannas, kembali ke mana? Muannas yang paling dekat. Kita cari muannas yang paling dekat. Nah, tidak ada itu. Ya? Tidak ada dhamirnya. Di nuskah yang lain tidak ada dhamirnya. Maka surah Alaihi Mubayyan. Maka surah Mubayyana. Lafaz ahluha tidak ada di yang cetakan lain. Maksudnya lafaz ahluha tidak ada dalam cetakan lain. Alaihi ahlul mubayyana. Oh, yaitu dhamir ha tidak ada. Baik, jazakumullah khairan. Berarti yang betul adalah apa? Langsung dengan alif. Wa kasura alaihi ahlul mubayyanah, dan telah banyak atasnya orang yang memisahkan diri. Ahlu mubayyanatil ikhtilaf atau lil ikhtilaf. Wal ikhtilaf. Ada wawunya. Jazakallahu khairan. Ya harusnya ya. Kalau tidak
Kacau nanti. Wal ikhtilaf ya ada wawunya. Jazakallahu khairan. Oh itu Abdul Fattah. Ma ikhtarahu wa huwa adima. Oh di situ harakatnya pakai fathah. Adima. Ya. Oh, toh ya di sini adima. Ewa jazakallahu khairan. Baik. Jazakallahu khairan. Baik, wa kasura alaihi ahlul mubayanati wal ikhtilaf. Ayo jazakallahu khairan. Dalam cetakan yang lain ini lebih tepat, kalimatnya lebih sesuai dan banyak atasnya orang-orang yang memisahkan diri dan orang-orang yang berselisih. Li'anna alladhi khalafa bainan nasi fi munadharatihim wa hayatihim. Karena yang menyelisihi di antara umat manusia di dalam perdebatan mereka dan ini kalau munadharah manadhirihim yaitu apa? Penampilan-penampilan mereka, wa hayatihim dan keadaan-keadaan mereka, wa ajsamihim dan badan-badan mereka, wa alwanihim mungkin apa? Warna kulit mereka, wa lughatihim bahasa mereka, wa aswatihim suara mereka, wa hududhihim yaitu hasrat-hasrat mereka. Kadzalika khalafa bainahum li'anna alladhi khalafa. Demikian pula membedakan di antara mereka. Wallahualam, apakah ini kembali kepada Allah Ta'ala? Allah membedakan di antara mereka di dalam akal-akal mereka, wa araihim dan pendapat-pendapat mereka, wa ahwaihim hawa nafsu mereka, wa iradatihim keinginan-keinginan mereka, wa ikhtiyaratihim dan pilihan-pilihan mereka, wa syahwatihim. Yang lain apa itu syahwat? Karena apa ini dijamakkan jamak muannats salim. Syahwatihim. Fa innaka la takadu tara rajulain, karena hampir-hampir engkau tidak mampu untuk melihat ada dua orang yang muttafiqain, yang bersepakat, ijtama'a jami'an fil ikhtiyar. Semuanya berkumpul, mereka berdua berkumpul secara keseluruhan di dalam pilihan. Tetap yang namanya pendapat itu berlainan seringkali. Wal iradah dan keinginan, hatta yakhtara ahaduhuma ma yaktaruhu al-akhar. Yaitu hampir engkau tidak melihat yang seperti ini. Yang mana yang satu memilih apa yang dipilih oleh orang lain. Apa ini ya? Wa yurdzila. Ardala yurdzilu. Wa yurdzilu. Cuma di sini apa pakai wazan af'ala berarti ya. Kalau yang cetakan ini af'ala yuf'ilu. Ma yurdzilu. Wa alam ini cuma artinya ana belum tahu, nanti kita lihat insyaallah. Dan kalau asal dari ardal, radala itu adalah apa? Yang rendah. Ini apa ini? Penghapus. Kita N yang dia pegang mana? Jazakallahu khairan. Ada anak pakai punya Abdul Fattah aja. Tadi anak nyiapkan. Oh ini sembunyi di sini. Illa makana ala tariqil ittiba, kecuali mankana orang yang berada di atas jalan ittiba, ya bukan memilih sendiri-sendiri tapi mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waqtafal asar dan menelusuri asar para salaf, walinqiyad dan berada di atas jalan kepatuhan, lil ahkami syar'iyyah kepada hukum-hukum yang disyariatkan, wa ta'atid diyaniyah dan ketaatan yang bersifat keagamaan, bukan ketaatan politik misalkan atau yang seperti itu, tapi memang niatnya adalah agama. Fa inna ulaika
min ainin wahidatin syaribu, karena orang-orang yang ini yang mengikuti syariat, mereka itu minum dari satu mata air. Yaitu apa? Mata air syariat itu sendiri. Fa'alaiha yaridun, dan kepada mata air tadi mereka itu datang. Warada yaridu, datang ke tempat perairan. Wa anha yasdurun, dan dari mata air tadi mereka itu berangkat. Qad wafaqal khalaful ghabiru, para yaitu al-khalaf yaitu generasi belakangan telah menyepakati, yaitu sesuai. Al-ghabir yaitu yang pergi jauh, menyesuaikan diri dengan siapa? Lisalafis shadir, kepada salaf yang terdahulu. Shadir yaitu yang telah terdahulu. Shadir maju ke depan. Baik, kita lanjutkan nanti jam berapa? 10:30 insyaallah. 10:30 betul ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.